Hak adalah segala yang harus diterima oleh masing-masing pihak, mau suami maupun dari pihak istri. Sementara kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap pihak. Hak dan kewajiban menurut Al-Quran dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Sebagai contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruh, dan bagi suami setingkat lebih dari istri. Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak dari istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak dari suami. Nusyush adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh istri atau suami sebagai pasangan. Terus bagaimana tindakan yang boleh dilakukan suami kepada istri yang nusyush? Yaitu tindakan yang pertama yang boleh dilakukan adalah menasehatinya. Lalu ketika sudah menasehati, istri tidak mendengarkannya, cara kedua yang bisa dilakukan yaitu pisah ranjang. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua pokok kata yaitu polu dan gamien. Polu berarti banyak dan gamien berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Artinya poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak. Suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya juga berarti istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Hukum poligami boleh. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami yaitu firman Allah dalam Quran surah An-Nisa surat ke-4 ayat 3. Artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuannya yatim, maka kamu boleh menikahinya. Nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Sebagian besar ulama berpendapat mengenai hukum dasar poligami adalah mubah, namun bisa menjadi sunnah, wajib, atau bahkan bisa menjadi haram bergantung pada persoalan dan keadaan dan kaidah yang selaras dengan situasi dan kondisi. Perlaku adil yang dimaksud dalam Islam adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lainnya yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut hukum, keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perilaku yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Yang pertama, apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahi ternyata saudara sesusuannya, maka akadnya harus dipasak atau dibatalkan. Yang kedua, bila salah seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal atau pasak karena kemurtadan yang dilakukan atau yang terjadi belakangan. Yang ketiga, jika suami yang tadinya masuk Islam tetapi istri masih dalam keadaan musyrik atau kekafiran, maka akad yang dilakukan harus dipasak atau dibatalkan. Namun lain halnya jika
istri tersebut ahli kitab, maka pernikahan atau akad yang dilakukan tetap sah seperti semula. Memiliki dua faktor penyebab putusnya pernikahan karena talak. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu bisa jadi masalah ekonomi, KDRT, perselisihan, dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu perselingkuhan. Secara sederhana, li'an dapat diartikan sebagai sumpah yang diucapkan oleh suami atau istri dengan menggunakan nama Allah sebanyak 4 kali dan diiringi dengan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan didapatkan apabila yang bersangkutan suami atau istri termasuk orang yang berdusta. Dasar hukum li'an terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat ke-6 sampai dengan 9 dan terdapat di dalam hadis yang direwayatkan oleh Bukhari. Li'an terjadi apabila ada dua hal. Yang pertama, seorang lelaki mengkazab istrinya yang jika itu dilakukan oleh orang lain niscaya dilaksanakannya had zina. Menurut ulama Malikiyah, yang menuduh telah melakukan zina pada istrinya, syaratnya ia tidak lagi menyetubuhi istrinya setelah itu. Bila ia menuduh tanpa dilihatnya, maka ia dihad kazab dan tidak boleh melakukan li'an. Ini pendapat kalangan Malikiyah yang lebih terkenal. Yang kedua, mengingkari kehamilan atau mengingkari anak. Meskipun laki-laki yang menzinahi tidak jelas siapa atau nikahnya fasid atau rusak. Bisa juga li'an terjadi ketika seorang suami mendakwa istrinya berzina tanpa bukti yang cukup. Dan dalam balasan, istri juga mendakwa suaminya berzina tanpa adanya bukti yang jelas. Dalam bahasa Indonesia, khuluk disebut dengan istilah talak tebus, yaitu perceraian atau permintaan dari pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau harta sebagai tebusannya. Zihar adalah ucapan suami kepada istri yang menyerupai punggung istri dengan punggung ibunya. Ucapan zihar pada masa zaman jahiliyah digunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan untuk menyetubuhi istri, sehingga berakibat istri menjadi haram bagi suami untuk selamanya. Secara bahasa, ila merupakan bentuk masdar dari kata ala yu'li yang berarti sumpah. Kemudian secara historis, seperti halnya zihar, ila merupakan bagian dari talak yang berlaku pada zaman jahiliyah. Secara terminologis, ila adalah sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menanggulangi istrinya, baik dalam tempo terbatas maupun dalam tempo 4 bulan. Menurut jumhur ulama, hukum ila adalah haram karena menyengsarakan dan membiarkan kewajiban suami kepada istrinya. A few moments later. Makalah yang saya buat yaitu bertema kazab. Apakah itu kazab? Kazab adalah perbuatan menuduh seseorang berbuat zina. Hukuman yang didapat dalam kazab yaitu sebanyak 80 kali dera apabila tidak mendatangkan 4 buah saksi.